Mulai detik ini juga kamu harus pisah sama adik aku. Kamu ini orang miskin, tempat tinggal kamu juga layak untuk dihuni. Dia mau nikah sama Pak Lurah. Iya mas, kamu itu nggak pantas tinggal di desa ini. Seharusnya kamu pergi aja dari sini. Kamu itu paling miskin di sini. Kamu itu siapa, Pak? Hah? Kamu berani sama aku? Rasain itu. Minggir kamu. Minggir kamu. Adek. Dek. Sayang. Ada apa, Mas? Kok manggil aku? Sayang. Aku galau nih. Galau. Kan kita baru menikah. Kok udah galau sih, Mas? Aku merasa bersalah sama kamu. Kok gitu? Ya seharusnya kita itu bisa bulan madu di Bali atau di luar negeri. Kita malah tinggal di sini. Gimana ya, Mas? Gak apa-apa kok, Mas. Yang penting aku bisa bareng-bareng sama kamu. Mau kita tinggal dimanapun, aku bakal ikut kamu kok, Mas. Tapi aku kasihan sama kamu. Coba kamu lihat kontrakan ini. Ini kecil, gak layak. Banyak nyamuknya, sayang. Aku kasihan sama kamu. Mas, aku tuh gak apa-apa banget loh, Mas. Pokoknya aku bakal semangatin kamu terus biar kamu bisa kerja keras dan kita bisa segera pindah dari sini. Kamu semangat kan, Mas? Terima kasih ya, sayang. Kamu selama ini baik sama aku dan kamu selalu mensupport aku. Makasih banyak ya. Iya, Mas, sama-sama. Aku janji sama kamu, suatu saat nanti aku bakal bahagiain kamu kok. Ya? Aku percaya itu kok, Mas. Ya udah kalau gitu aku mau keluar sebentar ya. Siapa tahu nanti aku dapat kerjaan yang layak. Oke? Kamu sudah sarapan? Udah kok, Mas. Ya udah, nanti kamu gak usah masak ya, biar aku pulang bawa makanan buat kamu. Ya udah. Ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, dari tadi kamu main HP terus. Emangnya kamu sudah bikinin aku sarapan? Enggak. Kok enggak sih, Dek? Aku itu mau berangkat kerja. Harusnya kamu jadi istri itu bikin aku sarapan atau kopi gitu, Kak. Mas, dari kemarin kan saya sudah bilang cari asisten rumah tangga. Kenapa nggak cari-cari? Kalau aku cari asisten rumah tangga, kalau aku digodain gimana? Kamu nggak cemburu? Ya cari yang laki-laki dong, Mas. Gitu aja kok bingung sih? Dek, kamu setiap hari kan di rumah terus. Kalau nanti aku berangkat kerja, kamu enak-enakan dong sama laki-laki asisten rumah tangga itu. Udah. Aku bosen denger ocehan kamu, bete. Udah pergi aja. Udah berangkat kerja. Dek, kamu ini gimana sih? Permisi Pak, mau tanya. Iya Mbak, ada apa ya? Pak, apa benar ini kantor kepala desa? Iya benar Mbak. Bapak ini Pak Lurahnya? Oh bukan, saya perangkat desa di sini. Oh, terus Pak Lurahnya di mana? Pak Lurah baru aja berangkat dari rumah. Emangnya ada apa ya? Gini Pak, saya tuh bingung banget. Saya tujuannya ke sini itu mau mencari data saudara saya. Soalnya dia itu baru menikah. Terus katanya ngontrak di kampung ini. Saya bingung ngontraknya di RW mana. Kira-kira Pak Lurah ada datanya nggak ya? Wah kurang tahu ya Mbak. Mendingan nanti tunggu Pak Lurah aja deh. Lama nggak ya? Kayaknya sih sebentar lagi Mbak. Ya udah, aku tungguin di sini ya Mas ya. Iya. Aku mau keluar bosen banget di rumah terus, suntuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas. Mbak, Pak Lurahnya di rumah nggak? Pak Lurah lagi keluar, baru aja ke balai desa. Sudah di balai desa ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu Mas? Gini, sebenarnya hari ini aku pengen banget ketemu sama Pak Lurah. Kalau boleh tahu terkait apa ya Mas? Terkait ini Mbak, mendingan aku langsung ketemu Pak Lurah aja deh. Oh, gini aja Mas. Masnya pergi aja ke balai desa. Deket kok dari sini, itu sebelah masjid. Dekat masjid itu ya? Iya. Ya udah, nggak apa-apa.
Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya sama-sama. Mari. Mari. Kira-kira masnya itu ada perlu apa ya sama suami saya? Kok sampai cari-cari ke rumah? Itu kan mas yang kemarin baru ngontrak di sini. Udah pusing, aku mau pergi aja. Lama banget sih Pak Lurah, aku nungguin sampai ngantuk. Tinggal tidur aja lah. Mas, cewek itu siapa ya? Oh iya Pak, ini mau ketemu Pak Lurah. Oh. Permisi, Mbak. Ini Pak Camat. Bukan, Mbak. Saya Pak Lurah. Kenalin Pak, nama saya Putri dari kota. Tujuan saya ke sini itu mau tanya, kira-kira di sini ada saudara saya nggak? Namanya Dian. Dia itu baru menikah, terus katanya ngontrak di kampung ini. Tapi aku nggak tahu sebelah mana. Dia nggak bisa serlok, dia nggak punya HP Pak. Dian siapa ya, Mbak? Soalnya nama Dian itu di sini banyak. Dian Susanto. Oh, Dian Susanto. Yang kemarin baru pindah sama suaminya ya? Iya, nama suaminya itu katanya si Tempe. Oh, betul, Mbak. Dia ada di sini. Kontraknya sebelah mana ya Pak? Di sana, Mbak. Tapi itu beneran Dian yang kamu maksud? Iya, Dian Susanto, adik saya dari kota. Dari kota? Masa sih? Soalnya di sini itu ngontrak rumah paling jelek, Mbak. Hah? Rumahnya jelek? Iya, Mbak. Dan lebih parahnya, rumah yang jelek itu dulunya kosong dan banyak hantunya, Pak. Ya ampun Dian, kok bisa sih? Pak, adik saya itu orang kota. Penampilan di kota aja rapi, bersih, wangi, seperti orang kaya. Masa mau sih tinggal di rumah jelek? Gimana sih suaminya? Emang suaminya itu kerjanya apa? Ya, mana saya tahu, Mbak. Dia baru tinggal di sini 1 hari kok. Kurang ajar si Tempe, berani-beraninya dia bikin ulah sama aku. Katanya dia bakal membahagiakan adik aku di sini. Tapi apa buktinya? Tinggal di rumah jelek. Iya, Mbak. Paling jelek loh. Ayam aja nggak mau tinggal di sana. Ih, menakutkan. Yaudah Pak, aku minta tolong anterin ke kontrakannya yuk. Ada syaratnya, Mbak. Apa itu Pak Sarangio? Ya uang lah, Mbak. Ya ampun Pak Lurah, kok gitu sih? Cuma nganterin ke sana aja pakai uang. Waktu adalah uang. Kalau nggak mau ngasih aku uang, lebih baik aku masuk ke dalam aja. Ya udah deh. Berapa emangnya? 200.000 aja deh. 100.000 ya. Ya udah, yuk. Yuk. Ya ampun, suasana di sini sama di perkotaan beda banget ya. Dulu di kota rame banget. Gak taunya sekarang tinggal di desa. Sepi banget. Gak punya tetangga lagi. Gak apa-apa sih, yang penting ini kan demi suami aku. Pokoknya aku harus selalu mendukung dia agar dia bisa sukses. Pak Lurah, aku boleh tanya nggak? Boleh dong, kamu mau tanya apa? Pak Lurah ini kelihatan gagah, terus masih muda. Kira-kira umurnya berapa ya? Coba tebak dong. Kalau menurutku sih 40 tahun ya. Mbak, kamu jangan menghina aku dong. Aku di sini lurah. Maaf Pak, cuma bercanda. Pak, kamu udah punya istri? Sudah sih, Mbak. Tapi aku sama istri aku itu berantem terus. Kayaknya nggak jodoh. Nah, kebetulan Pak, mumpung Dian itu belum punya anak, nikahin aja adik aku, biar si Dian itu ninggalin si Tempe busuk itu. Jangan, Mbak. Nantinya aku dikira pelakor. Aku di sini kan orang terpandang. Ya ampun, nggak apa-apa Pak. Lurah itu jabatannya tinggi, ya harus punya 2 istri. Gimana? Iya, aku mau aja sih. Tapi adik kamu mau nggak? Ya jelas mau lah. Kalau dia berani membantah aku, udah aku coret dari kakak. Nggak aku anggap adik. Ya udah, yuk kita temuin adik kamu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Mas Tempe. Mas Fatur ya? Udah, nggak usah hormat. Ngapain hormat segala? Mas Tempe kan sekarang sudah jadi polisi. Mas Fatur kok tahu sih? Ya tahu lah Mas, infonya kan sudah menyebar. Gitu ya. Kamu kok nyapu? Jadi apa sekarang? Aku jadi perangkat desa di sini Mas. Wih, keren ya. Sukses kamu. Amin Mas. Oh iya, Pak Lurah di mana? Pak Lurah baru aja keluar. Keluar ya.
Mas Tempe sendiri ngapain di sini? Lah, kan aku dari kemarin ngontrak di sini, Mas. Iya, mulai hari ini aku jadi warga sini. Tapi sementara sih, nggak selamanya di sini aku. Jadi gini, Mas Fatur. Kenapa aku bisa datang di kampung ini? Karena aku ditugaskan sama atasan untuk penyelidikan di kantor kepala desa ini. Penyelidikan? Yes. Kebetulan banget, Mas. Ada apa? Aku mau lapor. Boleh. Sini. Lapor apa? Jadi gini, Mas. Aku tuh mau lapor. Lurah di sini tuh nggak beres, Mas. Kok Mas Fatur bisa bilang seperti itu? Maksudnya nggak beres dalam arti apa ini? Lurah di sini tuh kebanyakan korupsi, Mas. Udah gitu, kalau korupsi, aku nggak kebagian, Mas. Sudah, kamu nggak perlu dapat bagian. Nggak bahagia, nggak barokah. Siap, Mas. Kalau boleh tahu, biasanya korupsi berapa? Wah, korupsinya banyak, Mas. Ya, kemungkinan bisa 15 juta kayaknya, Mas. Itu sering apa cuma sekali? Sering, Mas. Sering ya? Sering. Loh, Mbak Putri, mau kesini kok gak ngabarin dulu sih, Mbak? Tahu gitu kan aku jemput. Jemput pakai apa? Emangnya kamu punya kendaraan? Dian, serius kamu ngontrak di kontrakan real seperti ini? Mbak, mau gimana lagi? Yang penting kan suami aku udah tanggung jawab. Dia udah ngasih aku rumah ini. Tanggung jawab, kamu bilang. Ini menurut kamu rumah? Ini tuh kandang sapi, Dian. Kamu tuh seharusnya mikir dong, kamu hidup di kota aja penuh kemewahan, apapun keturutan. Tapi kamu setelah menikah hidup kamu sengsara seperti ini. Mbak gak terima. Di mana suami kamu, ha? Harusnya suami kamu tuh tanggung jawab. Mbak, suami aku udah tanggung jawab. Sekarang dia lagi keluar cari kerja, Mbak. Cari kerjaan. Kurang ngajar ya si Tempe. Dia bilang setelah menikah bakal membahagiakan kamu. Tapi kenyataannya dia masih jadi pengangguran. Hah? Kamu tuh ditipu, dia. Mendingan kamu ceraikan dia sekarang. Mbak, dia itu nggak nipu aku. Dia sedang usaha, Mbak. Mbak itu harusnya mendukung kita. Karena kita itu merintis, Mbak. Jadi Mbak harus selalu mensupport kita biar kita bisa sukses, Mbak. Ya ampun, Dian, aku gak habis pikir sama otak kamu itu. Otak kamu tuh gak bisa mikir, ha? Kehidupan seperti ini Mbak dukung. Mbak ini gak gila, Dian. Nih, mumpung ada Pak Lurah, mendingan kamu kenalan sama Pak Lurah. Dia itu orang kaya di sini daripada si Tempe. Kamu mau hidup miskin seumur hidup, makan batu, makan daun-daunan, ha? Seperti kambing. Mbak, aku udah nikah sama Mas Tempe. Mbak gak boleh gitu dong. Aduh ya ampun, Dian. Kok kamu bisa cinta sama Tempe? Apa sesempurnanya dia, ha? Dia itu miskin, pengangguran, gak tanggung jawab. Lihat tuh penampilan kamu sekarang pakai daster murahan lagi. Apa kata tetangga di kota nanti Dian hidup di desa penuh dengan kemiskinan, ha? Mbak malu, Dian. Mbak, aku nikah tuh baru 1 minggu, Mbak. Ya malah bagus lah, baru 1 minggu ceraikan aja, mumpung belum punya anak. Kamu harus nurut sama Mbak. Kalau kamu gak nurut, aku gak bakal ngakuin kamu sebagai adik. Dimana suami kamu? Cari sekarang. Ya udah, Mbak, masuk dulu yuk. Nunggu di dalam rumah kamu. Gak mikir kamu, ha? Rumah kamu seperti ini. Suruh duduk di rumah kamu, nanti kotor semua baju aku. Udah cariin suami kamu sekarang. Ya udah, nunggu di sini gak apa-apa. Ya udah deh, terpaksa aku. Pasti gatal-gatal habis dari sini. Ya udah, aku nyari suami aku dulu. Mbak, tunggu di sini ya. Cepetan, jangan sebanyak omong. Udah dibilangin disuruh cerai, masih aja kekeh pengen hidup sama si Tempe. Heran aku. Oh iya Mbak, adik kamu baru menikah 1 bulan ya? 1 minggu Pak Lurah. Udahlah Pak Lurah sama adik aku aja. Mendingan istri kamu itu dimadu aja. Pasti adik kamu masih perawan dong. Iya jelas dong. Tenang aja, nanti Tempe biar aku marahin. Silakan duduk. Jadi gini, Mas Fatur. Pak Lurah kamu ini gak lama akan aku jebloskan di penjara. Ya, Mas, kalau bisa secepatnya ya, Mas. Sudah, kamu tenang aja ya. Ya udah kalau gitu aku mau pulang sebentar ya. Nanti kalau Pak Lurah sudah datang di sini, aku telepon aja. Siap, Mas. Ya? Oke. Oke. Assalamualaikum.
Iya nih Mbak, sama-sama hitam. Iya. Maaf ya Mbak, aku nggak sengaja. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Oh iya, Mbaknya yang kemarin baru ngontrak di sini kan? Iya Mbak, betul. Mau kemana, Mbak? Aku lagi nyari suami aku Mbak. Oh, suami Mbak kayaknya di balai desa deh. Oh, Mas Tempe di balai desa. Iya. Balai desa di sini sebelah mana ya Mbak? Balai desanya itu sebelah sana, Mbak. Deket kok dari sini. Di sebelahnya masjid. Oh, ya udah kalau gitu aku mau nyusulin suami aku dulu ya Mbak. Oh iya, Mbak. Makasih ya Mbak. Iya, Mbak, sama-sama. Pak Lurah minta maaf ya, tak suruh nungguin aku di sini sebentar, gak apa-apa kan? Kamu santai aja, Mbak. Aku di kantor juga nganggur kok. Enak banget kerjaannya. Ya jelas lah, Mbak. Apalagi kalau dana desa cair. Wih, pasti hidup aku enak banget. Nah, kalau dana desa cair, jangan lupa Mas, kamu kasih uang sama adik aku biar hati aku luluh sama kamu. Iya iyalah, Mbak. Aku lihat adik kamu cantik, juga nurut. Aku jadi suka deh sama adik kamu. Tunggu apa lagi? Malam ini juga langsung akad nikah. Tapi kan dia masih punya suami, Mbak. Udahlah, masalah suaminya dia itu nanti aku usir dari sini. Kalau dia berani marahin aku marahin balik deh. Loh, Dek, Mas Tempe, kamu bukannya di rumah kok malah keluar sih, ada apa? aku nyari-nyari kamu Mas. Ternyata kamu di sini ya. Kenapa kamu? Kelihatannya kok panik. Sini duduk dulu biar santai. Duduk sini. Ada apa? Mas, Mbak Putri tiba-tiba nyusul kita ke sini Mas. Loh, Mbak kamu yang dari kota itu? Iya, Kok dia nekat banget ke sini? Ada apa emang? dia lagi nyari kamu Mas. Sekarang dia lagi di kontrakan kita. Mbak kamu itu kenapa sih selalu ngurusin kita? Hah? Mbak aku tuh sayang sama aku Mas. Dia takut aku kenapa-napa. Ya terus tujuannya ngapain dia sampai datang ke sini? Dia cuma memastikan keadaan aku Mas. Keadaan kamu kan baik-baik saja, sayang. Iya Mas, aku tahu. Tapi Mas Tempe tahu sendiri kan Mbak Putri orangnya seperti apa? Ya sedikit sih. Mas, dia udah nunggu kita nih Mas. Yuk pulang dulu. Nunggu di mana? Di kontrakan Mas. Ya udahlah. Yuk. Alhamdulillah, kerjaan di kantor kepala desa sudah beres. Waktunya aku sholat dulu deh. Mas. Bu Lurah, Iya, aku mau nanya nih. tanya apa ya Bu? Pak Lurah ada di kantor balai desa nggak? Baru aja keluar. Keluar kemana? Sama siapa? Sama siapa? Sama wanita Kemana? ke hotel. Astagfirullahaladzim, Mbak, kok nampar aku sih? Ini kamu pasti yang nyuruh kan? Enggak Bu, aku mau sholat kok. Lah kenapa kamu gak nyegah dia? Kurang ajar ya suami aku. Ini Mas, Mbak Putri Mas. Mbak, Mas Tempe datang Mbak. Baguslah, orang miskin udah datang. Udah dapat kerjaan. Ditanyain kamu udah dapat kerjaan belum? Sudah, Mbak. Kerja apaan emangnya? Jadi kuli? Jadi babu? Kamu bohongin aku ya, Mas? Kamu bilangnya setelah menikah kamu bahagiakan adik aku Dian. Tapi kenyataannya kamu tinggal di rumah reot seperti ini. Ngontrak lagi. Mau ditaruh di mana muka aku kalau di kota? Nanti kebongkar aib Dian gimana, ha? Dian di kota itu hidupnya mewah. Sialan ya kamu itu. Kamu itu gak tanggung jawab jadi suami. Mbak, jangan kasar gitu Mbak sama suami aku Mbak. Jangan kasar. Emang kenapa kalau kasar terus, ha? Mbak Putri, kamu keterlaluan banget sih Mbak. Udahlah Mas, to the point aja ya. Mendingan hari ini juga kamu ceraikan adik aku, biar dia menikah sama Pak Lurah. Mbak, aku gak mau cerai sama Mas Tempe. Dian, kamu tuh bisa betah sih sama si Tempe, hah? Kamu dikasih tempe apa sih? Berlian, emas, mobil, hah? Mbak. Dikasih kayak gini aja kamu hidupmu Mbak. udah bahagia gitu, hah? Sudah, Mbak. Apa
apa? Mau aku bakar rumah kamu biar gak punya tempat tinggal. Jangan marah-marah seperti ini, Mbak. Aku minta maaf kalau aku belum bisa membahagiakan adik kamu ini. Aku yang salah, Mbak. Tapi aku berjanji. Aku janji sama adik kamu ini, suatu saat nanti aku pasti bisa kok bahagiakan adik kamu ini. Kapan? Kapan itu? Hah? Jangan janji-janji terus kamu itu bisanya. Mbak, udahlah Mbak. Dia kan udah ngomong gitu. Itu artinya Mas Tempe bener-bener mau bahagiain aku, Mbak. Dian, udah stop. Kamu itu jangan membantah Mbak. Ini demi kebahagiaan kamu, tahu nggak? Berdiri kamu. Berdiri. Apa sih? Kamu tuh siapa sih? Dian, udahlah mendingan kamu nikah sama Pak Lurah malam ini juga. Kamu harus akad sama dia. Kamu tinggalkan suami kamu. Gak mau Mbak, aku tetap mau sama Mas Tempe. Tempe, kamu pergi gak? Mbak, pergi gak, Mbak? Iya. Oke. Mau aku hantam kepala kamu pakai batu ini, ha? Pak Lurah di sini. Ada acara apa, Pak? Kuping kamu budak, ha? Dian itu mau menikah sama Pak Lurah. Memangnya Pak Lurah ini kenal sama istri aku? Kamu kenal, Pak? Ini loh Mas, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kesini, Pak Lurah udah aku kenalin sama Dian. Dian katanya suka sama Pak Lurah dan mau ninggalin kamu. Mas, Mbak Putri bohong, Mas. Pergi gak dari sini? Hah? Gak mau pergi? Gak mau pergi kamu? Nih sekalian buat kamu. Mbak, kamu keterlaluan banget sih, Mbak. Kalau gitu Mbak Putri pergi aja ya dari sini. Oh, berani-beraninya kamu durhaka sama mbak kamu sendiri. Kamu lebih membelain suami kamu yang bajingan ini, ha? Mbak. Pergi kamu. Dia ini suami aku, Mbak. Sayang. Oke. Aku akan pergi dari sini. Tapi kamu janji, kamu gak boleh marahin istri aku lagi. Istri, mantan istri. Usir, Pak. Kalau Mas Tempe pergi, aku juga ikut pergi ya, Mbak. Oh, kamu mau membantah sama mbak, ha? Kamu di sini aja, menikah sama Pak Lurah. Pergi kamu. Aku mau ikut suami aku aja, Mbak. Dian, kamu sini. Aku heran sama kamu ya. Udah dibilangin baik-baik, ini demi kebahagiaan kamu. Kamu gak pengen, ha? Punya rumah mewah, naik mobil mewah, ha? Kamu pengen seumur hidup di kandang sapi ini? Mbak, tapi dia suami aku, Mbak. Suami kamu suami miskin kayak gitu diperjuangin. Udahlah, kamu nurut aja. Pak Lurah, nanti malam masuk akad nikah ya. Siap, Mbak. Nih, kenalan dulu, biar akrab. Gara-gara si Tempe sialan itu pasti. Mas. Mas yang sabar ya. Ternyata itu Mas, suami aku selingkuh di belakang aku. Iya, Mbak. Suami kamu kurang ajar. Mentang-mentang di sini dia lurah, tapi gak punya attitude. Dia merebut istri aku. Coba deh kamu lihat sendiri. Iya Mas, tadi saya udah lihat. Aku juga kaget Mas. Terus gimana ini Mas? Ya udah, samperin aja tuh suami kamu. Iya, memang suami aku kurang ajar. Aku juga baru tahu Mas. Gak usah sabar ya. Samperin sana. Ya, Mas yang sabar ya Mas. Iya. Ya udah Mas, aku mau nyamperin suami aku dulu. Mbak, aku minta maaf ya Mbak kalau kedatanganku di sini malah bikin keluarga kamu hancur. Aku nggak maksud kayak gitu Mbak. Tapi tenang Mbak, aku pasti tanggung jawab kok untuk menikah sama kamu. Maaf ya, Pak. Aku tuh udah punya suami, Pak. Dian, kamu tuh nurut gak sama Mbak? Hah? Udah dibilangin hidup kamu tuh sengsara. Mending sama Pak Lurah aja biar hidup kamu bahagia. Tenang Mbak, nanti kalau kamu nikah sama aku, pasti aku jamin hidup kamu bakalan makmur dan sejahtera. Gimana, mau gak? Iya, Pak. Ya udah kalau gitu kita mau pulang ke kota dulu ya Pak ya. Ya Mbak, kalau gitu aku juga mau izin sama istri aku dulu ya. Oke, sekalian kita mau minta restu sama orang tua kita. Ayo Dian, kita pulang. Pak,
jahat banget ya sama aku. Kamu selingkuh di belakang aku. Kamu selingkuh dengan istri orang. Dek, kamu ngapain kesini? Cari kamu lah. Ya udah deh, daripada ini juga sudah ketahuan ya aku nggak perlu tutupin lagi. Selama ini ya Pak, aku tuh setia sama kamu. Tapi ternyata kamu jahat sama aku. Ya udah, kita pisah aja. Aku mau cerai sama kamu. Gini loh Bu, aku itu nggak jahat sama kamu, tapi kamu aja nggak tahu diri. Seharusnya kamu jadi istri itu kamu pagi-pagi masak, bikin kopi atau apa kayak kamu. Tiap pagi malah tiktokan. Istri macam apa kamu? Kamu jangan pembelaan diri ya Pak ya. Kamu sebenarnya menikah sama aku tuh tujuanmu apa? Kamu cari asisten rumah tangga atau kamu cari pendamping hidup? Ya aku mau cari keduanya. Ya gak bisa gitu dong. Seharusnya kamu jadi istri itu serbaguna, serba bisa. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Udahlah Pak, jangan kelamaan, ceraikan aja sekarang. Istri kamu itu membantah kamu, istri durhaka. Ya udah, ceraiin aku. Ya udah, besok aku urus perceraian kita ya. Ya, kita cerai aja, tapi sah. Dasar istri gak berguna. Mendingan sama adik aku aja ya Pak Baim. Iya jelas dong, adik kamu kan gak kalah cantik sama istri aku tadi. Bu Lurah, Ya Allah Mas, ternyata kamu polisi. Iya Bu, Dari mana Mas? tadi dari Polsek ambil mobil. Oh iya. Gimana Bu? Tadi sudah berantem belum sama suaminya? Udah Mas. Tadi saya sudah ketemu suami aku dan ya kita berantem. Ya endingnya aku minta pisah aja Mas. Aku nggak kuat. Dia kurang ajar banget sama aku. Berarti Bu Lurah sama Pak Lurah udah pisah nih? Iya. Aku putusan gitu Mas. Aku udah nggak kuat Mas. Dia kurang ajar banget di belakang aku. Udah selingkuh. Iya bener kamu Bu. Dia selain selingkuh, dia juga merebut istri aku tadi. Iya Mas, aku tahu. Yang sabar ya Mas. Iya. Lah, kamu gimana Mas sama istri kamu? Iya disuruh pisah sama ipar aku. Aku sendiri juga nggak tahu gimana kelanjutannya nanti. Berarti kita sama-sama korban ya Mas. Aku ditinggal suami aku, kamu juga begitu. Ya begitulah. Apa kita ke depan dicoba jalan ya Mas? Maksudnya? Ya kita kan sama-sama luka. Kalau kita buka hati gimana Mas? Kayak lagu aja nih. Gimana ya? Tapi kan aku belum resmi pisah sama istri aku dan aku masih sayang sama istri aku, Mbak. Ya maksudnya aku nggak butuh cepet-cepet kok Mas. Ya kita jalanin dulu aja. Siapa tahu kedepannya kita cocok gitu loh Mas. Itu kan suami kamu, Dek. Iya bukan sih? Iya Mbak, Mas Tempe. Kurang ngajar ya. Kok lari gimana sih? Hei Pak Lurah, bukannya mau nikahin dia? Nggak jadi dah. Kok kamu tiba-tiba jadi polisi? Gimana ceritanya? Bukannya kamu tadi ngomongnya pengangguran? Sebentar. Tahu kan? Suami kamu sudah kabur. Bu Lurah tahu nggak kenapa dia kabur? Kenapa Pak emangnya? Karena dia takut sama polisi. Iya. Kenapa? Selama ini dia sering korupsi dana desa dan sebagainya. Kurang ajar banget ya. Sebenarnya dia sudah lama buronan, cuma aku biarkan. Makanya dari atasan nyuruh aku untuk tugas di kampung ini. Oh iya. Ini gimana sih jadinya? Ternyata Pak Lurah itu tukang korupsi. Gimana dia nasib kamu? Kok kamu tadi pisah sama suami kamu ini? Mas Tempe, tolong jelasin. Kok kamu bisa jadi polisi? Ceritanya sangat panjang, Mbak. Kemarin sebelum aku nikah sama adik kamu ini, aku memang sudah jadi polisi. Cuma aku pura-pura aja jadi orang biasa dan aku nggak pernah bilang sama adik kamu ini kalau aku
seorang polisi. Gimana sih Dian? Kok kamu diem aja sih? Aku tuh nggak tahu apa-apa, Mbak. Dian ini nggak tahu apa-apa. Aku yang salah. Ya kamu Aku. seharusnya harus jujur lah Mas, jangan menutupi pekerjaan kamu. Kalau kamu polisi, kenapa kamu tinggal di rumah gubuk lihat kayak gitu, ha? Ya mbaknya nggak terima dong kalau hidup adiknya sengsara seperti itu. Iya, aku yang salah. Aku minta maaf. Jadi, aku pengen nguji adik kamu ini. Ya berarti kita cuma salah paham Mas, mendingan kamu rujuk lagi sama si Tempe. Kan nggak jadi nikah sama Pak Lurah korupsi itu. Kan emang aku nggak mau pisah sama Mas Tempe, Mbak. Sayang. Mas. Iya, sayang, nggak apa-apa kok. Aku minta maaf ya sama kamu karena aku nggak jujur. Tapi sampai detik ini aku masih sayang sama kamu dan kita nggak boleh pisah ya. Untuk kamu Mbak, udahlah kamu nggak usah ngurusin hidup kita. Kita itu sudah berumah tangga masing-masing dan kamu nggak hak untuk ngurusin kita ya. Ya maafin aku Mas, kan aku cuma perhatian aja sama adik aku. Aku takutnya adik aku hidup sengsara beneran. Aku cuma pengen adik aku tuh bahagia seperti dulu di kota gitu. Dian, kamu mau kan maafin Mbak? Mbak itu punya salahnya sama Mas Tempe. Harusnya minta maaf sama Mas Tempe aja ya. Mas Tempe, maafin aku ya Mas ya. Oh ya Dek, ini Bu Lurah. Tadi barusan Bu Lurah nembak aku. Dia pengen jadi istri aku. Gimana sih kok kamu mau jadi pelakor? Ih, Mau aku tembak kamu? Diam. kamu harus rebut kembali si Tempe, jangan diem aja. Enggak, kamu diam dulu. Aku mau minta izin sama istri aku. Sayang, kalau misalkan Bu Lurah ini jadi istri aku juga, kira-kira kamu mau nggak? Nanti gini, biar kamu di sini ada temennya gitu. Mas, kok kamu gitu sih, Mas? Aku nggak mau ya, Mas, kalau di madu ya, Mas. Iya ya, kamu ini kan bukan tawon kan? Ya udah gini, aku tetap setia kok sama kamu. Aku bercanda sayang, aku bercanda. Memang aku ini sukanya ngeprank. Ya udah, Bu Lurah, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa nerima Bu Lurah. Oh ya nggak apa-apa Mas. Ya, Ya. aku janji sama Bu Lurah. Satu saat nanti kalau aku sudah